Perkenalkan, nama saya Jumarni dengan NIM 22114008. Baik, di sini saya akan mempresentasikan materi saya terkait dengan anak berkebutuhan khusus. Anak yang berkebutuhan khusus yang saya ambil di sini adalah tunagrahita. Saya ambil jurnal pendidikan bagi anak tunagrahita, studi kasus tunagrahita sedang di SLB N Purnawakerta oleh Siti Fatimah Mutiasari. Ya, baik, langsung saja. Tunagrahita. Apa itu tunagrahita? Secara umum, pengertian tunagrahita ialah anak berkebutuhan khusus yang memiliki keterbelakangan dengan inteligensi fisik, emosional, dan sosial yang membutuhkan perilaku khusus supaya dapat berkembang pada kemampuan yang maksimal. Tunagrahita merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut anak yang mempunyai kemampuan intelektual di bawah rata-rata. Tunagrahita mempunyai kelainan mental atau tingkah laku akibat kecerdasan yang terganggu. Tunagrahita dapat berupa cacat ganda, yaitu cacat mental yang dibarengi oleh cacat fisik, misalnya cacat inteligensi yang mereka alami disertai dengan kelainan penglihatan atau cacat mata. Ada juga yang disertai dengan gangguan pendengaran. Tidak semua anak tunagrahita memiliki cacat fisik. Contohnya pada tunagrahita ringan, masalah tunagrahita ringan ya lebih banyak pada kemampuan daya tangkap yang kurang. Baik, selanjutnya faktor penyebab anak tunagrahita. Yang pertama ada faktor keturunan. Faktor keturunan yaitu kelainan kromosom dapat dilihat dari bentuk dan nomornya. Dilihat dari bentuk dapat berupa inversi atau kelainan yang menyebabkan berubahnya urutan gen karena melihatnya kromosom delensi atau kegagalan meiosis, yaitu salah satu pasangan sel tidak membelah sehingga terjadi kekurangan kromosom. Baik. Yang kedua, gangguan metabolisme dan gizi. Metabolisme dan gizi merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu, terutama pada perkembangan sel-sel otak. Kegagalan metabolisme dan kegagalan pemenuhan kebutuhan gizi dapat mengakibatkan terjadinya gangguan fisik dan mental pada individu. Kemudian yang ketiga itu infeksi dan keracunan. Keadaan ini disebabkan oleh terjangkitnya penyakit-penyakit selama janin masih berada dalam kandungan. Penyakit yang dimaksud adalah antara lain rubella yang mengakibatkan ketunagrahitaan serta adanya kelainan pendengaran, penyakit jantung bawaan, berat badan sangat kurang ketika lahir, spilis bawaan, sindrom Grady beracun. Kemudian yang keempat yaitu trauma dan zat radioaktif. Terjadinya trauma terutama pada otak ketika ketunagrahitaan. Ketika bayi dilahirkan, ketika bayi dilahirkan atau terjadi radiasi zat aktif saat hamil dapat mengakibatkan ketunagrahitaan. Trauma yang terjadi pada anak dilahirkan biasanya disebabkan oleh kelahiran yang sulit sehingga memerlukan alat bantu. Kemudian yang kelima, masalah pada kelahiran. Masalah pada kelahiran yang terjadi pada saat kelahiran, misalnya kelahiran yang disertai hipoksia yang dipastikan bayi akan menderita kerusakan otak, kejang, dan napas pendek. Kerusakan juga dapat disebabkan oleh trauma trauma pada kelahiran yang sulit. Kemudian yang keenam itu faktor lingkungan. Banyak faktor lingkungan yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketunagrahitaan. Telah banyak peneliti yang digunakan untuk pembuktian hal ini. Salah satunya adalah penemuan Photon dan Plois atau mengunsong tahun 2012 bahwa macam-macam pengalaman negatif atau kegagalan dalam melakukan interaksi
yang terjadi selama periode perkembangan, menjadi salah satu penyebab ketunagrahitaan. Selanjutnya, pencegahan tunagrahita. Berbagai alternatif upaya pencegahan yang disarankan, antara lain yang pertama itu penyuluhan genetik, yaitu salah satu usaha mengkomunikasikan berbagai informasi mengenai masalah genetik. Penyuluhan ini dapat dilakukan melalui media cetak dan elektronik maupun secara langsung melalui posyandu dan klinik. Kemudian yang kedua, diagnostik pranatal, yaitu usaha memeriksa kehamilan sehingga dapat diketahui lebih dini ada tidaknya kelainan pada janin. Kemudian yang ketiga, imunisasi dapat dilakukan terhadap ibu hamil maupun anak balita. Dengan imunisasi dapat dicegah penyakit yang mengganggu perkembangan bayi atau anak. Kemudian yang keempat, tes darah dilakukan terhadap pasangan yang akan menikah atau yang menikah untuk menghindari kemungkinan menurunkan benih-benih kelainan. Kemudian yang kelima, melalui program keluarga berencana atau KB. Pasangan suami istri dapat mengatur kehamilan dan menciptakan keluarga yang lebih sejahtera baik fisik dan psikis. Kemudian yang keenam, tindakan operasi. Tindakan operasi hal ini dibutuhkan bila ada kelahiran dengan resiko tinggi, misalnya kekurangan oksigen, adanya trauma pada masa pranatal. Kemudian yang ketujuh, sanitasi lingkungan, yaitu mengupayakan terciptanya lingkungan yang baik sehingga tidak menghambat perkembangan bayi atau anak. Kemudian yang kedelapan adalah pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan terutama pada ibu hamil yang menyangkut pemeriksaan kesehatan selama hamil, penyediaan gizi dan vitamin, serta menghindari radiasi. Kemudian yang terakhir adalah intervensi. Di intervensi dini dibutuhkan oleh para orang tua agar dapat membantu perkembangan anaknya secara dini. Kemudian selanjutnya, cara menangani anak tunagrahita. Yang kedua, memasukkan anak ke sekolah khusus. Ada beberapa cara mendidik anak tunagrahita di sekolah yang perlu diperhatikan. Di antaranya ialah sebaiknya membantu merinci materi pembelajaran sekolah anak dengan jelas agar membantu anak memahami dan mendapatkan keterampilan yang bermanfaat. Yang kedua, pembelajaran anak tunagrahita sebaiknya dilakukan dengan strategi diindividualisasikan, di mana anak-anak belajar bersama-sama dalam satu kelas, tapi materinya disesuaikan dengan kemampuan mereka. Kemudian yang ketiga, menggunakan alat atau media yang mendukung pembelajaran, tidak mudah rusak, tidak abstrak, tidak berbahaya, dan mudah digunakan dan mudah diperoleh. Kemudian yang keempat, evaluasi pembelajaran perlu dilakukan setelah anak mempelajari salah satu bagian kecil dalam materi pembelajaran. Yang keempat, macam kepribadian. 4 macam kepribadian anak yang perlu. Selanjutnya yang ketiga, mendidik anak perlahan dan sabar. Mengingat anak-anak ini memiliki keterbatasan dalam mengingat, kita perlu mendidiknya dengan sabar dan perlahan di samping hal-hal yang mereka kelak peroleh di sekolah. Selanjutnya yang keempat, berikan anak aturan. Aturan yang kita tetapkan sebaiknya dibuat untuk tidak mengekang si kecil, tetapi membantu mereka lebih memahami dan mengingat apa yang perlu mereka lakukan. Kemudian selanjutnya yang kelima, menerima dan beradaptasi dengan kondisi anak. Memiliki anak berkebutuhan khusus bukanlah suatu aib. Mereka juga dapat sukses seperti anak-anak lainnya. Beradaptasi juga dengan anak, cari tahu apa yang dapat membantu proses perkembangan mereka melalui dari pendidikan, nutrisi, dan lain. Baik, itulah 5 cara menangani anak tunagrahita. Itulah tadi presentasi dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.